Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18104166663, kelas Manajemen A2 Pagi, semester 4, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang memasuki pasar internasional. Perkembangan kondisi ekonomi yang ada saat ini menuntut kita untuk selalu update terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal juga lingkungan eksternal. Perusahaan lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan ekonomi, hukum sosial, budaya, dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan eksternal bagi suatu perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja, dikarenakan kesadaran pemasar untuk mengetahui perkembangan kondisi lingkungan eksternal akan ikut serta dalam mempengaruhi program pemasaran yang tepat. Jika berbicara mengenai strategi, maka kondisi eksternal nantinya akan mempengaruhi strategi yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Kondisi persaingan saat ini menyebabkan perubahan. Perusahaan harus ikut serta sebagai pelaku dalam perdagangan internasional. Jika ingin bertahan dan mendapatkan profit yang lebih, keadaan ini kemudian harus direspon cepat dengan berbagai cara atau strategi dari perusahaan yang ada di tanah air yang pasarnya sudah jenuh dengan pasar nasional saat ini. Beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, lisensi merupakan strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka. Namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan strategi yang lain. Namun tentu saja laba yang diperoleh tidak maksimal. Yang kedua, ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang ketiga, franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufacturing merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk memanfaatkan utilitas pabrik yang masih belum maksimal dengan memproduksi pesanan dari merek perusahaan lain. Yang kelima, international joint venture dan aliansi strategik. Joint venture adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Adapun dua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari dalam negeri dengan perusahaan dari luar negeri atau asing. Sedangkan aliansi strategik adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang bisnis. Yang keenam, Foreign Direct Investment atau FDI. Investasi asing atau Foreign Direct Investment negeri, atau bisa dikatakan merupakan sebuah investasi yang datang dari luar negeri, atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya untuk mengembangkan sebuah bisnis di negara lain. Dari berbagai strategi yang tersebut diurutkan berdasarkan komitmen, kontrol, resiko, dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan. Jika menggunakan strategi tersebut, semakin besar profit yang diperoleh, maka akan semakin besar pula resiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemilihan strategi yang tepat agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.